Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan tentang strategi pengembangan lingkungan. Di sini kami ada 4 orang. Yang pertama itu ada Ahmad Fadil Aryani, yang kedua Riulita, yang ketiga saya sendiri dan yang keempat ada Dara. Untuk materi yang pertama, ini slide-nya nggak bisa digeser ya. Ini kasih tampak juga sih. Slide-slide. Oke, slide yang pertama. Pada slide ini, saya menjelaskan apa yang dimaksud dengan dinamika lingkungan. Lingkungan adalah gabungan antara makhluk hidup dan faktor fisik seperti air, udara, tanah, dan iklim. Disebut dinamis karena kondisinya selalu berubah dari waktu ke waktu, baik karena proses alam maupun aktivitas manusia. Jadi poin pentingnya lingkungan itu tidak statis, sehingga cara kita mengelolanya juga harus menyesuaikan dengan perubahan tersebut. Next. Antara pembangunan dan kerusakan lingkungan, pembangunan seringkali hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, misalnya pembangunan industri, jalan, dan perumahan tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan. Akibatnya muncul pencemaran, penumpukan sampah, dan kerusakan ekosistem. Jadi pembangunan yang tidak terencana dengan baik justru menjadi sumber masalah lingkungan. Next. Penduduk penduduk memberi tekanan besar pada lingkungan. Semakin banyak penduduk, semakin tinggi kebutuhan pangan, energi, air bersih, dan lahan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, hutan dibuka, air diambil lebih banyak, dan penggunaan energi meningkat. Jika tidak diimbangi pengelolaan yang baik, maka daya dukung lingkungan akan terlampaui dan terjadilah degradasi lingkungan. Next. Antara kemiskinan dan kerusakan lingkungan, masyarakat miskin sering tinggal di lokasi berisiko seperti bantaran sungai, daerah rawan banjir, atau lereng yang mudah longsor. Akses mereka terhadap air bersih, sanitasi, dan layanan kesehatan juga terbatas. Ketika terjadi bencana lingkungan, kelompok inilah yang paling terdampak dan yang paling sulit pulih, sehingga kemiskinan dan kerusakan lingkungan saling memperburuk. Next. Pemborosan dan eksploitasi sumber daya alam. Slide ini menunjukkan bagaimana pola hidup boros dan eksploitasi berlebihan merusak lingkungan. Kita sering memakai air, listrik, dan bahan bakar lebih dari yang dibutuhkan. Sementara makanan banyak yang terbuang. Di sisi lain, hutan ditebang, tambang digali, dan laut dieksploitasi tanpa memikirkan pemulihannya. Jika cara ini terus berlanjut, stok sumber daya alam akan menipis dan kualitas lingkungan turun drastis. Next. Sektor pangan dan jejak lingkungan. Di slide ini kita fokus pada sektor pangan. Produksi pangan melalui pertanian, peternakan, dan perikanan membutuhkan lahan dan air dalam jumlah besar. Penggunaan pupuk dan pestisida kimia dapat mencemari tanah dan badan air. Sementara, penggunaan pupuk dan pestisida kimia dapat mencemari tanah dan badan air. Sementara peternakan skala besar menghasilkan gas metana yang berkontribusi pada pemanasan global. Artinya, makanan yang dikonsumsi sehari-hari juga meninggalkan jejak lingkungan yang tidak kecil. Next. Teknologi dan pengelolaan alam. Membahas dua sisi teknologi dalam pengelolaan lingkungan. Di satu sisi, teknologi dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Misalnya melalui irigasi modern, alat mesin, dan pupuk.
Namun di sisi lain, jika teknologi digunakan tanpa memperhatikan dampak lingkungan, ia justru dapat mempercepat kerusakan dan memperbanyak polusi. Karena itu, kita membutuhkan teknologi yang ramah lingkungan dan tata kelola yang bijak. Next. Oke, selanjutnya ada limbah, polusi, dan hukum kekekalan massa. Pada slide ini, setiap bahan baku yang dipakai dalam proses produksi akan berakhir sebagai produk dan limbah. Jika limbah tidak dikelola dengan baik, ia akan menumpuk sebagai polusi di udara, air, dan tanah. Polusi tersebut terdampak buruk bagi kesehatan manusia dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Selanjutnya, dampak perubahan pemanasan global dan perubahan iklim. Pada slide ini menjelaskan konsep pemanasan global dan perubahan iklim. Pemanasan global adalah kenaikan suhu rata-rata permukaan bumi akibat meningkatkan gas rumah kaca atmosfer. Gas-gas ini banyak berasal dari aktivitas manusia seperti pembakaran bahan baku, fosil, industri, dan transportasi. Pemanasan global kemudian memicu perubahan iklim, yaitu perubahan pola cuaca jangka panjang di berbagai wilayah di dunia. Selanjutnya, cuaca menjadi lebih ekstrim. Banjir besar, kekeringan panjang, badai terjadi lebih sering. Kondisi ini mengganggu kesehatan masyarakat, meningkatkan risiko penyakit, dan membuat ketersediaan air bersih semakin sulit. Selain itu, sektor pertanian, perikanan, dan peternakan yang menjadi mata pencarian banyak orang juga ikut terancam. Selanjutnya, dampak perubahan terhadap lingkungan. Suhu yang meningkat menyebabkan es di kutub dan glacier mencair sehingga permukaan air laut naik. Ekosistem penting seperti terumbu karang, hutan juga melakukan tekanan, sehingga banyak spesies kehilangan habitatnya. Jika hal ini dibiarkan, keanekaragaman hayati akan menurun dan keseimbangan ekosistem terganggu. Rangkuman dinamika lingkungan atau perubahan iklim. Dari dinamika lingkungan hingga terjadinya perubahan iklim, pertumbuhan penduduk dan kemiskinan meningkatkan kebutuhan sumber daya dan mendorong aktivitas ekonomi yang boros serta tidak ramah lingkungan. Aktivitas tersebut menghasilkan emisi gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Pemanasan global ini kemudian memicu perubahan iklim dan menyebabkan berbagai bencana hidrometeorologi seperti banjir, kekeringan, dan badai. Selanjutnya, konsep pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Artinya, setiap kegiatan pembangunan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan masa depan, bukan hanya mengajar keuntungan jangka pendek. Selanjutnya, agenda global MDGs dan SDGs. MDGs dan SDGs atau Millennium Development Goals fokus pada pengurangan kemiskinan dan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Agenda ini kemudian dikembangkan menjadi SDGs, Sustainable Development Goals, yang terdiri dari 17 tujuan mencakup isu kemiskinan, energi, iklim, hingga ekosistem. Indonesia ikut berkomitmen melaksanakan SDGs ini dalam kebijakan nasional.
Selanjutnya Fadil. Off- On cam nggak ini? On cam kah? Ya, on cam. Ya, selanjutnya ada dari pilar komponen pembangunan berkelanjutan. Slide ini menjelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan memiliki 3 pilar utama, yaitu pilar sosial, menekankan pengurangan kemiskinan, keadilan sosial, dan pemenuhan layanan dasar. Pilar ekonomi menekankan pertumbuhan yang inklusif dan efisien, sehingga manfaatnya dirasakan luas. Pilar lingkungan menekankan perlindungan kualitas udara, air, tanah, serta keanekaragaman hayati. Pembangunan dikatakan berkelanjutan jika ketiga pilar ini berjalan seimbang. Next, next ada ilmu lingkungan yang interdisipliner. Pada slide ini kita melihat bahwa ilmu lingkungan bersifat interdisipliner. Untuk memahami masalah lingkungan, kita tidak bisa mengandalkan satu bidang ilmu saja. Kita membutuhkan kombinasi ilmu-ilmu alam seperti biologi, kimia, dan fisika. Dengan ilmu-ilmu sosial seperti ekonomi, hukum, dan kebijakan publik. Pendekatan interdisipliner ini membantu menghasilkan solusi yang ilmiah sekaligus realistis dan adil bagi masyarakat. Next. Selanjutnya ada prinsip-prinsip keberlanjutan. Slide ini berisi beberapa prinsip dasar keberlanjutan. Kita sangat bergantung pada energi matahari sebagai sumber utama energi di bumi. Keanekaragaman hayati harus dijaga karena membuat ekosistem lebih stabil dan tahan terhadap gangguan. Siklus-siklus alam seperti siklus air dan siklus karbon perlu dijaga keseimbangannya. Selain itu, pertumbuhan penduduk dan pola konsumsi harus dikendalikan agar tidak melebihi kapasitas lingkungan. Next. Selanjutnya ada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Slide ini menjelaskan bagaimana seharusnya pembangunan ekonomi dilakukan agar berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi tetap penting, tetapi harus dicapai dengan penggunaan sumber daya yang efisien dan menghasilkan limbah seminimal mungkin. Konsep 3R, reduce, reuse, recycle, serta ekonomi sirkular menjadi kunci dalam mengelola sumber daya. Dengan pendekatan ini, kegiatan ekonomi tidak merusak lingkungan dan tetap memberikan manfaat jangka panjang. Next. Selanjutnya ada green growth dan green economy. Di slide ini kita mengenal konsep green growth dan green economy. Green economy adalah sistem ekonomi yang berusaha tumbuh namun tetap rendah emisi, hemat sumber daya, dan memberikan manfaat sosial yang adil. Green growth menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi masih bisa dicapai apabila kita beralih pada energi terbarukan dan teknologi bersih. Jadi pembangunan ekonomi dan pelindung lingkungan bukan dua hal yang harus saling bertentangan. Next. Selanjutnya ada instrumen kebijakan dan ekonomi lingkungan. Slide ini menjelaskan alat-alat kebijakan yang digunakan untuk mendorong pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Pemerintah dapat menerapkan pajak atau biaya bagi kegiatan yang mencemari, sehingga pelaku usaha terdorong untuk mengurangi polusi. Di sisi lain, pemerintah juga memberikan subsidi dan insentif untuk teknologi ramah lingkungan dan energi terbaru.
Selain itu, label dan sertifikasi produk hijau membantu konsumen memilih produk yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Next. Selanjutnya ada peran pemerintah dan pengelolaan lingkungan. Pada slide ini kita fokus pada peran pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab menyusun undang-undang, peraturan, dan standar lingkungan yang harus dipatuhi oleh semua pihak. Pemerintah juga melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan. Di samping itu, pemerintah menyediakan layanan publik seperti air bersih, sistem pengelolaan sampah, dan ruang terbuka hijau yang penting untuk kualitas hidup masyarakat. Sudah nggak sih? Apa? Sudah nggak sih? Aku lagi. Satu lagi ya? Ya. Oke. Aku menjelaskan tentang pendekatan terpadu pengelola lingkungan. Ini menekankan pentingnya pendekatan terpadu dalam pengelolaan lingkungan. Masalah lingkungan tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Diperlukan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, akademis, dan masyarakat. Contoh penerapan adalah pengelolaan sampah terpadu berbasis 3R dan yang pengelola daerah aliran sungai yang melibatkan berbagai pihak. Dengan pendekatan terpadu, pengelolaan lingkungan dapat menjadi lebih efisien dan berkelanjutan. Next. Jasa ekosistem dan moda alam. Ini mengenal istilah jasa ekosistem dan modal alam. Jasa ekosistem adalah manfaat yang kita peroleh dari alam seperti penyediaan pangan dan air, peraturan iklim, banjir, serta nilai budaya wisata. Semua jasa terpadu disokong oleh model alam, yaitu hutan, tanah, subur. Oke, next. Pengurangan kemiskinan dalam Grand Jobs. Program ini seperti reboisasi, bank sampah, pengelolaan daur ulang, dan pengembangan energi terbarukan dapat menciptakan banyak lapangan kerja baru. Pekerjaan yang kontribusi langsung pada pelindung atau pemulihan lingkungan ini disebut Grand Jobs. Dengan demikian, kita bisa mendorong ekonomi sekaligus menjaga lingkungan. Next. Peran pendidik lingkungan. Melalui pendidikan masyarakat, terutama generasi muda, diajak memahami dampak kerusakan lingkungan terhadap kehidupan mereka. Pengetahuan ini diharapkan mendorong kebiasaan positif seperti tidak membuang sembarangan sampah, menghemat energi, dan ikut kegiatan pelestarian lingkungan. Pendidikan lingkungan bisa dilakukan di sekolah, kampus, maupun melalui kegiatan komunitas. Next. Strategi pembangunan nasional dan lingkungan. Dalam rencana pembangunan jangka panjang dan menengah, terdapat program khusus yang berkaitan dengan pengelolaan limbah, pengendalian pencemaran, serta adaptasi terhadap perubahan iklim. Implementasi strategi memerlukan koordinasi antar sektor dan antar tingkat pemerintahan, sehingga kebijakan lingkungan dan pembangunan kerja searah. Oke, next. Peningkatan kualitas lingkungan hidup.
Upaya tersebut mencakup pengurangan sumber pencemaran, perbaikan kualitas udara, air, dan tanah, serta rehabilitas hutan dan lahan kritis. Perlindungan kawasan konservasi juga menjadi yang penting untuk menjaga keanekaragaman hayati. Semua ini perlu didukung oleh penegakan hukum yang tegas dan partisipasi aktif masyarakat. Oke, Nes. Ketahanan terhadap perubahan iklim. Ada dua pendekatan yang harus dilakukan bersama, yaitu mitigasi dan adaptasi. Mitigasi adalah upaya pengurangan sumber masalah dengan menekan emisi gas rumah kaca. Misalnya melalui energi terbarukan, efisiensi energi, dan transportasi ramah lingkungan. Adaptasi adalah upaya menyesuaikan diri dengan dampak yang sudah dan akan terjadi, seperti membangun tanggul banjir, mengubah pola tanam, dan mengembangkan sistem peringkatan dini. Dengan menggabungkan keduanya, kita dapat meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim. Oke. Baik. Moderator. Oh iya. Oke, sekian terima kasih dari presentasi kami. Makasih untuk perhatiannya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.